Okay, welcome back to English text gitu kan, English paragraph. Jadi just like they used to be, jadi kita bakal ngebahas beberapa teks in English, and of course the questions too will be in English gitu kan. Langsung aja kita bahas untuk paragraf pertama ini. Apa yang dibahas? During the holidays, many people hang mistletoes over doorways. So we are going to talk about mistletoes. What is mistletoes? Mistletoes itu kalau kalian tahu orang-orang celebrate what is Christmas, itu biasanya in doorways, di doorways-nya mereka itu ada kayak hanging kayak gini ya, bulat gini biasanya. Terus dia tuh kayak just like this way. Terus biasanya ada pitanya kayak gitu, biasanya digantung di pintu gitu kan. So this is what we call mistletoes gitu. People share kisses under this evergreen plant. It is a popular Christmas tradition, but don't let the image of a romantic plant used during the happy times of the holidays fool you. In the forest where they are from, mistletoes can do some real damage. Let's take a look at how and why gitu kan. Jadi mistletoes itu emang kalau di Christmas dia tuh dikenal sebagai romantic plant kayak gitu kan, kayak romantic plant, share cases under this kind of plant. Tetapi di dunia nyata, di forest sana ini kan, di hutan, mistletoes itu tumbuhan yang banyak melakukan hal yang damage atau merusak kayak gitu kan. Why? Itu kayaknya dibahas in the second and third paragraph. The mistletoe plant is evergreen. Ada istilah bahwasanya mistletoe ini adalah evergreen. Kenapa? This means it has leaves that remain green throughout the year. Jadi selama setahun gitu, full setahun dia itu hijau terus daunnya. Makanya disebut evergreen. It is also poisonous and has white berries and small yellow flowers. The mistletoe live on other plants, taking water and nutrients from these plants. For this reason, mistletoes are considered parasites. Jadi dia tuh di hutan sana gitu kan. Istilah itu selain evergreen plant, dia tuh juga it is also poisonous. Jadi dia tuh poison, beracun, beracun, and has white berries and small. Jadi punya tumbuhan buah yang dia tuh berwarna putih kayak berry gitu kecil, sama bunganya yang berwarna kuning. This mistletoe live on other plant. Jadi dia hidupnya tuh tergantung sama tumbuhan lain, dan mereka tuh ngambil air atau nutrisi dari tumbuhan yang mereka hinggapi kayak gitu, yang mereka ya hidup di situ kayak gitu. Makanya dia tuh disebut sebagai tumbuhan yang parasit kayak gitu. Okay, next. The white berries of the mistletoe contain seeds. Some birds and mammals like to feed on these berries. When they do, the seed may attach to the animal eating the berries. The animal may carry the seed to another part of the tree or shrub. They may also carry the seed to another plant altogether. The seeds start to grow roots that dig through the bark of the tree or shrub. The roots grow into the tissues of the plant they've taken over. That's how mistletoes take nutrients and water away from the host plants. Mistletoe can be hard to remove once it infects a plant. The best way to fight off mistletoe infestation is to cut off the infected branch completely. If the mistletoe takes over more parts of the plant, it can start to weaken the plant and make it harder for it to grow. Jadi di paragraf ini dia lebih menjelaskan tentang gimana sih dia kok bisa jadi infected, gimana sih cara ngilanginnya. Jadi di sini itu kan dia udah dijelaskan di paragraf sebelumnya kalau si mistletoe itu punya berries gitu kan, small berries ya gitu. Nah, berriesnya ini dimakan, dikonsumsi sama birds kayak gitu kan. I'm sorry, I don't know how to draw. Like I want to give you some visuals, but I'm not having good. Nah, jadi ini animalsnya ya. Itu makan gitu, makan berriesnya ini. Nah, setelah makan ada sisa-sisanya, mungkin yang mana dia sisanya itu jatuh di pohon lain. Ketika dia jatuh di pohon lain, nah disitulah awal mulanya kenapa si mistletoe itu bisa hidup atau jadi parasit di tumbuhan lain kayak gitu. Terus kalau seandainya dia udah hidup di tumbuhan lain, dia bakal start to take nutrients and water. Kalau ingin dia nggak merusak completely tanaman itu, berarti kita harus memotong
infected branch completely. Jadi kita bakal memotong branch atau di tumbuhan itu yang akar cabang-cabang yang dia kena infeksi kayak itu. Kalau dibiarkan itu nantinya akan it start to weaken the plants, akan memperlemah si host plantnya dan make it harder for it to grow. Jadi bakal susah untuk tumbuh dan akhirnya it's going to die kayak gitu. Okay, for the last paragraph, as Mystalotus grow in the trees, they become a thick mix of branch and stems. The big mass is sometimes called witch broom. Some animals nest in these witch brooms. These animals include cicadas, house wrens, and most copperheads. Jadi Mystalotus ketika dia itu hidup di tumbuhan lain, dia itu bakal jadi kayak sarang gitu kan. Sarang yang mana sarangnya itu dinamakan kayak itu atau famous as a witch broom. Jadi kayak sapu nenek sihir lah istilahnya. Seakan dia jahat gitu kan. Nah, dan kadang banyak animals atau hewan-hewan yang mereka tuh menjadikannya sebagai sarangnya mereka seperti cicadas, house wren, and most copperheads. So this is the whole explanation of the paragraph. The question for number 13 is that the Mystalotus plants is evergreen. What does this mean? Apa sih yang dimaksud dengan evergreen? Tadi kan udah dibahas kan di paragraf 2. Yang dimaksud dengan kata evergreen. Yang dimaksud dengan kata evergreen ini kan guys. Evergreen itu apa? Dan di kalimat selanjutnya itu udah dijelaskan. This mean it has leaves that remain green throughout the year kayak gitu. Apakah ada di pilihannya A. It has leaves that remain red throughout the year. Apakah dia berwarna merah sepanjang tahun? Enggak ya. So this is not the right answer. It has leaves that fall off throughout the years. Berarti dia gugur sepanjang tahun? Enggak juga. It has leaves that remain green throughout the year. Yes, of course. And this is the answer D. It takes water and nutrients. Ini sebutannya kalau parasit ya. Kalau yang ditanyakan parasit itu apa? Ya berarti jawabannya ini. E. It has leaves that remain yellow. Enggak ya, bukan warna yellow. Okay, so we got the right answer for number 13 is C. For number 14, it has the same paragraph. What conclusion but some animals does paragraph 3 best support? Berarti yang ditanyakan adalah konklusi apa yang ngebahas tentang animals atau tentang hewan yang dia bisa support gitu kan di paragraf 3. 1, 2, 3. Nah, yang paragraf 3 tadi kan ngebahas tentang bagaimana si animals tadi itu ngebawa berries gitu kan, berries dari Mystalotus itu terus jatuh ke tanaman lain dan akhirnya menjadikan parasit, menjadikan Mystalotus itu parasit di tanaman lain kayak gitu. Berarti jawabannya apa kira-kira? Let's see from A. A is that some animals can turn into parasites that infect plants. Yang jadi parasit itu bukan animalsnya ya. Di sini kata-kata some animals can turn into parasite that infect plant. Jadi beberapa animals atau hewan itu bisa menjadi parasit yang menginfeksi plants. Enggak, of course. Yang B itu adalah some animals can cause other animal species to die off. Jadi beberapa animals itu menjadi penyebab hewan lain itu meninggal. Itu enggak, kita enggak ngebahas tentang bagaimana hewan membuat hewan lain meninggal gitu kan. Yang C, some animals grow weaker when they eat Mystalotus berries. Apakah ketika mereka atau animals ini makan berries dari Mystalotus tadi, mereka menjadi lemah? Enggak ya, enggak ada pembahasan kayak gitu. D, some animals help Mystalotus infect other plants. Yes, this is the answer. Some animals, beberapa hewan itu membantu Mystalotus infect other plant, menginfeksi plant lain atau tumbuhan lain. Dengan cara apa? Dan caranya apa itu dibahas di paragraf 3, yaitu dengan cara memakannya dan sisanya jatuh ke tanaman lain kayak gitu kan. Kan itu best support. Yang E, some animals get certain illness when they eat Mystalotus. Apakah beberapa hewan mendapatkan penyakit ketika mereka memakan berries dari Mystalotus ini? Tidak juga. So D, the right answer for number 14. Well, for 15, the question is, what is one positive effect Mystalotus have on the ecosystem where they grow? Jadi kita nyari what is one, salah satu efek positif
dari adanya Mysteletus kayak gitu. Kan tadi yang dibahas kayak Mysteletus is negative things kayak gitu kan. Soalnya dia tuh parasit, terus dia bikin tumbuhan lain mati, ngambil air atau nutrients dari other plants kayak gitu. So like we see a negative things. Tetapi yang ditanyakan di nomor 15 adalah satu aja efek positif dari adanya Mysteletus itu. Apakah A, they take water and nutrients away from plants? Ya emang benar dia tuh ngambil air atau nutrisi dari tumbuhan lain, tapi kan itu negatif ya kan, itu nggak baik, so negatif. Yang ditanyakan adalah yang positif kayak gitu. B, they have leaves that remain green throughout the year. Ya emang benar juga, dia itu sepanjang tahun hijau, tapi apakah itu positif negatif? Kan di situ dia nggak memberikan gara-gara hijau akhirnya dia itu diburu orang, atau gara-gara hijau akhirnya dia itu membantu tumbuhan lain untuk tumbuh hijau seperti mereka, enggak kan. Jadi ini cuma fact aja, fact about Mysteletus kayak gitu. C, they provide food to some animals. Apakah dia memberikan makanan ke beberapa animals atau hewan? Iya ya, soalnya dia itu tadi ada mempunyai seed ya kan, yang seednya atau makanannya tadi dikonsumsi oleh some animals. Kita buktikan apakah iya. Nah, ini kan some bird and mammals like to feed on these berries. Jadi beberapa burung dan mammals dia tuh suka makan berry yang ada di Mysteletus. Berarti kan itu manfaatnya kan, positifnya. So kita udah tahu jawabannya 15C. Tapi kita juga lihat D sama E, apakah mereka punya positif juga atau antonimnya negatif. They have seed which can grow roots into the bark of trees and shrub. Ya benar, tapi kan ini faktanya aja, nggak ada dia itu positif atau negatifnya ya kan. Yang E, they have strong roots, nggak ada pembahasan mereka itu punya akar yang kuat, kokoh kayak gitu. Okay, so for number 15 the right answer is C. Let's see for number 16. The question is, what is the main idea of the text? Masih ingat kan, main idea berarti yang mencakup keseluruhan dari teks atau paragraf yang sudah kita bahas kayak gitu. Apakah A, Mysteletus have leaves that stay green throughout the year, white berries and small yellow flowers? Apakah di atas paragraf ini cuma ngebahas tentang bahwasanya Mysteletus mempunyai daun yang green throughout the year, hijau sepanjang tahun, terus white berries and small yellow flowers? Ya emang, tapi dia dibahasnya di mana aja gitu kan. Dia nggak dibahas di keseluruhannya, malah keseluruhannya tuh condong kalau dia tuh parasit kayak gitu kan. Berarti ini bukan jawabannya, dia tuh spesifik gitu kan. Kalau B, Mysteletus become a thick mixed branch and stem as they grow on other plants. Ya emang dia tuh bakal jadi branch atau tempat kayak sarang gitu yang grow atau tumbuh di tumbuhan lain. Tapi paragraf ini dia cuma dibahas di paragraf terakhir aja. Ini. Berarti dia juga bukan, dia tuh spesifik ya kan. C, during the holidays many people hang Mysteletus over doorways and kiss under these evergreen plants as popular Christmas tradition. Ya emang benar juga, tapi untuk masalah Christmas tradition, during the holidays many people hang Mysteletus itu cuma ada di paragraf 1 aja. Di 2, 3 itu nggak dibahas lagi. Jadi ini juga bukan jawabannya. The Mysteletus are evergreen plants, okay, that can cause other plants they live on to become weak by taking nutrients and water from them. Okay, Mysteletus evergreen adalah tumbuhan yang evergreen atau hijau sepanjang tahun. Okay. Yang kenapa gitu kan? Dia tuh bisa menyebabkan plants atau tumbuhan lain yang mereka hinggapi itu menjadi lemah kayak gitu. Kenapa kok bisa lemah? Soalnya taking nutrients and water from them. Nah, ini kan evergreen ini dibahas di paragraf 1. Terus cause other plants itu di paragraf 2. Paragraf 3 become weak by taking nutrients and water ini juga dibahas in the whole paragraph intinya kayak gitu kan. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 16 adalah D. Kalau E, Mysteletus are useful for some creatures like bird and bears. Kita nggak ada kata-kata bears. I'm so sorry, bears itu kan mammals ya. Some animals, okay. Iya, tapi dia cuma dibahas di paragraf 3 saja ini ya, some birds and mammals. Paragraf 3 saja. So ini bukan jawabannya.
Okay, for number 16, the answer is D. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi sudah dalam paragraf yang beda. Langsung saja kita bahas untuk paragrafnya, yaitu tentang everyone knows that kicking a soccer atau sepak bola cause it to roll across the grass. Jadi kalau seandainya kita main sepak bola, ya kita mengharuskan si bolanya buat menggelinding gitu kan. But what makes this happen? Apa yang membuat hal ini terjadi? What is required to make the ball move faster? What's the difference, in other words, between passing the soccer ball to a teammate and shooting for the goal? Jadi kenapa sih kok bisa, apa sih yang dibutuhkan supaya bola ini dia menggelindingnya lebih cepat? Apa sih yang membedakan antara mengoper bola ke teammate atau ke tim kita sama mengoper bola untuk gol gitu ya, menendang bola untuk gol kayak gitu. Apa yang membedakan keduanya kayak gitu. Kicking a ball may seem simple, but physics spend years trying to figure out why objects move the way they do. What they discover is that kicking soccer ball requires applying force to the surface of the ball. The greater the force, the faster the ball will go, and the farther it will travel. How much force you apply to the ball, will often determine whether you score a goal or not. Memang kalau kita nonton orang sepak bola kicking the ball itu kayak hal yang simpel aja, ya udah tinggal tendang aja kayak gitu kan. Tetapi bagi seseorang jadi seorang fisikawan kayak gitu, itu membutuhkan waktu years, bertahun-tahun gitu kan, untuk mencari tahu atau figure out apa sih kenapa sih dia itu kok bisa bergerak seperti yang kita inginkan kayak gitu. Berapa sih gaya yang kita butuhkan untuk menendang bola tersebut kayak gitu. Jadi semakin banyak gaya yang kita berikan, semakin juga bola itu akan lebih cepat dan lebih jauh kayak gitu. Terus habis itu, dan itu yang akan menentukan kita bisa menyetak gol atau tidak kayak gitu. Oke, it's the first paragraph. Backgroundnya tentang kenapa sih bola itu bisa menggelinding jauh. Terus kalau kita ingin nyepak, kalau kita ingin kicking the ball buat goal itu kita butuh gaya berapa kayak gitu kan. Terus the next paragraph, the combination of force and distance equals what is called work. Jadi kalau di fisika, I don't really know about physics, tapi let me try. Ada, kalau kalian ada tanda F gaya, nah itu adalah dari kata force kayak gitu kan. Nih. Nah, dan jarak, gaya dan jarak itu nanti menghasilkan work, atau work itu kerja, maksudnya gerak ya, kayaknya menghasilkan gerak kayak gitu. Jadi gaya sama jarak menghasilkan gerak kayak gitu kan. Soalnya untuk mencapai jarak ini dibutuhkan gaya kayak gitu kan. I guess in that way gitu kan. Seperti kayak gitu intinya lah ya. We don't mean the noun form of work like a job. We are talking about work as a verb, as form of a fiction. Work can be taking out the trash or cleaning dishes in your house. Furniture movers work by carrying chairs and table out of the apartment and into another. If the first apartment is on the second floor and the second apartment is on the fourth floor, carrying the furniture into the second apartment will require about twice as much work as the first. Jadi kerja yang dimaksud bukan kerjaan sebagai form of work, pekerjaan seperti like teachers, doctor. No, that it means di sini ada lebih ke gerak. Jadi ketika kita contohnya ini kan work as a verb. Jadi ketika kita untuk action gitu kan. Jadi ketika kita membuang sampah, cleaning dishes, nyuci piring kayak gitu. Terus habis itu memindahkan furniture, itu kan kita membutuhkan gaya kayak. Nah, membutuhkan gaya, dan itu membutuhkan kita harus gerak kayak gitu. Jadi semacam kayak gitu intinya. Jadi bukan kerja like jabatan gitu ya. Okay. The third is that keep in mind that force and work are not the same things as energy. Jadi yang perlu diingat bahwasanya force, gaya sama gerak itu nggak sama kayak energi. Energy comes in several form. Jadi kalau energi itu datang dari beberapa form. Contohnya ya. Okay, but the best way to understand is it is as something that creates the ability to do work. When someone says I don't have any energy, what they do usually mean, often they mean they don't have the strength or motivation to work. Jadi ketika orang dimaksud energi itu
dia tuh bisa ada karena beberapa hal. Tetapi ketika kalian menemukan teman-teman kalian atau orang bicara kayak, "Hei, aku nggak punya energi," kayak gitu. You have energi itu, kita punya gitu. Tapi kalau ada orang ngomong kayak gitu, yang dimaksud adalah mereka tuh mager gitu kan. Often they mean they don't have the strength. Jadi mereka nggak punya kekuatan or motivation to work. Jadi mereka ya nggak mau aja buat ngerjain, atau mereka nggak ada motivasi buat ngerjain. Ya bahasanya kalau sekarang istilahnya mager, tapi energi kita punya kayak gitu loh. Okay, next is that without energy, it is hard to play soccer or lift furniture. In fact, it may even be difficult to get out of bed. Energy is what allows us to do work. The more energy we have, the more work we can do. Mathematicians use the following simple equation to define the meaning of work. First x distance sama dengan work. The heavier an object is, in other words, the more force it exerts in the form of gravity. Picking envelope of the ground requires more energy than picking up feather. If you are interested in building muscle so keep in mind that lifting heavier things will make you stronger over time, and the stronger you are, the more likely you are to win at soccer. Jadi intinya kalau yang di sini tuh, jadi semakin kita, kalau energi itu is what allow us to do work. Energi itu yang membuat kita bisa melakukan hal kayak gitu kan, melakukan pekerjaan atau melakukan gerak kayak gitu. Semakin banyak energi yang kita punya, semakin banyak kerjaan yang bisa kita lakukan kayak gitu. Terus habis itu first existence sama dengan work itu udah ini ya, sama kayak ini ya. Terus juga semakin berat barang yang kita bawa gitu kan, berarti semakin banyak gaya yang kita butuhkan. Kayak contohnya picking an envelope. Jadi kalau seandainya ngangkat besi sama ngangkat feather atau apa namanya biasanya bukan kulit, feather, you know feather guys, bulu, kayak bulunya bulu burung kayak gitu loh. Itu lebih ringan daripada ngangkat besi. Ya iyalah, we know gitu kan. If you are interested in building muscle, kalau kalian merasa tertarik untuk building your muscle, otot itu, keep in mind that lifting heavier things will make you stronger over time. Jadi mengangkat barang-barang yang lebih berat itu bakal membantu kalian untuk menjadi lebih kuat kayak gitu ya kalau kalian di gym kayak gitu kan. And the stronger you are, the more likely you are to win at soccer. Jadi semakin kalau kamu kuat, semakin juga kamu mempunyai peluang untuk menang bermain sepak bola. Jadi masih tetap dia itu support yang the first kita bahas tentang sepak bola, meskipun teks selanjutnya itu ngebahas tentang lifting things, terus habis itu energi, masih tetap dia tuh support paragraf yang awal, yaitu membahas tentang soccer sebagai perumpamaannya kayak gitu. Okay, the question is that which sport does the passage used to examine and basic. Jadi sport apa atau olahraga apa yang dibutuhkan atau diperumpamakan di sini untuk mengetahui fisika tadi kan, first sama dengan apa kayak gitu. Udah pasti tahu kan, yaitu jawabannya di soccer. Jadi nggak perlu kan aku bahas baseball juga bukan, football juga bukan, hoki juga bukan, dodgeball, soalnya dari awal memang dibahas adalah soccer. Untuk nomor 18, for number 18, the question is that 18 ya. What does the author describe in the passage? Jadi apa yang dideskripsikan sama si author atau sama si penulis di teks yang sudah kita bahas gitu ya, di passage yang sudah kita bahas. Apakah dia bahas tentang how to score a goal in soccer? Bagaimana cara mendapatkan gol pada sepak bola? Iya, itu emang dibahas, tapi di paragraf 1 aja ya. The rest kita bahas tentang gaya kayak gitu. Gaya atau energi dan jarak dan lain sebagainya. Berarti bukan, soalnya ini cuma dibahas di paragraf 1 saja. B, the relationship between work, first and distance. Ya bisa jadi, soalnya intinya dia membahas tentang bagaimana kita melakukan goal dengan dengan energi, dengan gaya atau jarak atau energi itu seperti apa, itu bisa, tapi nggak ada di paragraf 1. Tapi let's see, kita keep dulu. C, scientist experiment that led the important discoveries. Seorang fisikawan melakukan eksperimen yang mana dia mengungkapkan sesuatu yang penting kayak gitu kan. Kita nggak bahas tentang eksperimen ya, dia cuma bahas sedikit aja tentang para ilmuwan atau fisikawan itu melakukan
observasi ini tuh beberapa tahun. Observasi tentang apa? Ya tentang bagaimana kita mencetak gol dengan gaya, berapa gaya yang kita butuhkan kayak gitu kan. So it's not the right answer tuh. Di different types of energy, kita nggak bahas tentang tipe-tipe energi ya kan, berarti bukan. How to become good soccer player, di sini kita juga nggak membahas tentang bagaimana cara kita menjadi pemain sepak bola yang handal, yang keren kayak gitu kan. Enggak. So the right answer for 18 is B. Soalnya the whole, kalau ini kan cuma perumpamaannya aja. Perumpamaannya kalau kita main sepak bola kayak gitu. The whole intinya itu ngebahas tentang ya tadi, yaitu gaya, jarak, dan gerak kayak gitu. Oke, so the right answer for number 18 is B. Oke, untuk number 19 jawabannya. Pertanyaannya adalah a soccer ball will travel a greater distance the harder it is kicked. What evidence from the text best support this statement? Jadi semakin kita semakin kita kicking a ball, what is kicking guys? Bagaimana kita men-skor, menendang bola, kalau kita gaya yang kita berikan kepada bola itu lebih besar gitu, berarti semakin jauh si bola itu bakal menggelinding kayak gitulah intinya. Dari kata-kata itu kira-kira evidence apa atau bukti apa yang bisa support teks ini? Oke, apakah A, physics spend years trying to figure out when object move the way they do? Ini nggak support ya, maksudnya kenapa? Nggak ada hubungannya antara fisikawan sama gaya yang kita berikan kepada bola akan memberikan jarak yang jauh kayak gitu. Berarti A is not the right answer. B, kicking a soccer ball require applying force to the surface to the ball. Iya memang benar, kita membutuhkan untuk menendang bola, kita tuh memberikan tendangan itu di surface of the ball, tapi itu cuma teknik aja gitu kalau kita mau memberikan gaya, tapi kan nggak support dari kata-kata yang kita memberikan gaya yang besar kayak gitu kan. So B is not the right answer for it. C, the greater the force, the faster the ball will go and the farther it will travel. Yes, of course. Jadi semakin kita mengasih gaya yang besar kepada bola tersebut, berarti bola tersebut akan lebih cepat dan juga akan travel lebih jauh atau bergerak lebih jauh. Dan ini sangat support dari kalimat a soccer ball will travel a greater distance the harder it is kicked. Jadi kalau gayanya banyak ya, gayanya besar ya semakin jauh kayak gitu. Sama kan sama yang C intinya kayak itu, berarti itu support. Oke, kita lihat yang di how much force you apply to the ball will often determine whether you score a goal or not. Kita nggak bahas tentang gol atau tidaknya ya, kita bahas tentang jauh apa enggaknya. Some researchers study on this phenomenon for years. Some researchers, kita nggak bahas tentang beberapa penemu atau beberapa kimiawan kayak gitu. Cuma kita nggak ngebahas siapa saja. Cuma researcher itu study emang membutuhkan beberapa tahun untuk menemukan tentang gaya ini, berapa gaya yang dibutuhkan kayak gitu. Oke, C is the right answer for number 19. Okay, for the last questions, pertanyaan terakhir gitu kan. Read the following sentences. Everyone knows that kicking a soccer ball causes it to roll across the grass. But what makes this happen? What is required to make the ball move faster? What does required means? Dari kata required itu apa? Artinya apakah load, needed, order, stopped, started, yang mana? Kalau kita ada kata-kata requirements kayak gitu kan, sama aja kan requirement. Cuma requirement ini requirement ini lebih ke kata bendanya atau persyaratan gitu kan. Persyaratan. Tapi kalau required itu adalah kata verbnya atau kata kerjanya. Persyaratan berarti kayak syarat. Syarat bukan yang disyaratkan kayak gitu loh. Jadi lebih ke kata kerjanya pokoknya ya kan. Oke, berarti kira-kira dari persyaratan atau syarat ini, kalau persyaratan kan kita butuh untuk memberikannya gitu kan. Apakah kata-kata ini mana dari kata-kata ini yang mempunyai sinonim dari kata-kata required? Apakah allowed? Kalau seandainya allowed, kan ini yang ditanyakan ada, kalau kita nggak tahu nih, nggak tahu artinya dari required. Kita lihat
Dari kata-kata but what makes this happen? Apa yang membuat ini terjadi? What is required to make the ball faster? Apa yang titik-titik supaya bolanya bisa bergerak cepat kayak gitu. Berarti kan kita ada something yang missing kayak gitu kan. Berarti kita butuh sesuatu gitu kan untuk membuat atau membuat si bolanya itu bisa menggelinding jauh. Berarti kan kita butuh sesuatu, yaitu gaya tadi kan. Berarti jawaban yang tepat untuk kata-kata required itu adalah needed. Soalnya kita membutuhkan. Kalau allowed itu kan memperbolehkan apa? Kan nggak tahu, nggak ada penjelasan. Ordered, kita nyuruh gitu kan, ordered something gitu kan kita nggak order di situ. Stop, atau kita membutuhkan untuk stop something kayak gitu kan, nggak juga. Started, memulai sesuatu, enggak. Berarti jawaban yang tepat untuk kata-kata required adalah needed. Okay, so that's all for all the questions. Thank you for your attention, thank you for your time. That's all from me. See you next time.